Willkommen zum Lagebericht. Boeing setzt die Produktion der F-15EX hier in der nächsten Berichten zufolge aus. Das hat This halt in F-15EX production is significant for the aviation industry. Absolutely, and it raises major questions about defense procurement and the global supply chain. Bayangkan sebuah proyek yang digadang-gadang sebagai lompatan besar kekuatan udara Indonesia, lalu tiba-tiba hilang seperti sinyal Wi-Fi di tengah hutan. Itulah yang terjadi ketika Boeing secara resmi menghentikan produksi F-15EX untuk Indonesia. Pesawat yang dulu dipamerkan bak simbol superioritas langit Nusantara, kini lebih mirip poster promosi yang lupa dicetak. Singapore Airshow 2026 yang harusnya jadi panggung kebanggaan, justru berubah jadi pengumuman singkat tanpa tepuk tangan. Selama ini publik disuguhi istilah-istilah megah, radar AESA, avionik generasi terbaru, daya angkut senjata besar, dominasi udara regional. Semua terdengar seperti menu restoran bintang 5, tapi saat waktunya memesan, dapurnya tutup. Kalimat resmi Boeing pun terdengar elegan, tidak lagi menjadi kampanye aktif. Bahasa korporasi yang sopan, tapi maknanya sederhana, batal halus tanpa drama keras. Pertanyaannya bukan sekadar, kenapa F-15EX berhenti, tapi, seberapa siap strategi pertahanan kita menghadapi perubahan mendadak seperti ini? Karena dalam dunia militer modern, keputusan industri pertahanan bisa berubah lebih cepat daripada update aplikasi di ponsel. Hari ini dibicarakan serius, besok bisa hilang dari daftar prioritas. Dan disinilah realita menamparkan. Kekuatan udara tidak dibangun dari konferensi pers dan penandatanganan kontrak saja. Namun di balik semua ini, ada sisi lain yang jarang dibahas. Penghentian ini bisa jadi bukan akhir cerita, melainkan alarm keras bahwa Indonesia tidak bisa bergantung pada satu jalur pengadaan. Dunia pertahanan adalah papan catur, bukan papan monopoli. Jika satu bidak jatuh, permainan tidak berhenti, strateginya yang harus berubah. Rafale sudah berjalan, opsi lain terbuka, dan arah modernisasi bisa saja berbelok. Dunia pertahanan adalah papan catur, bukan papan monopoli. Jika satu bidak jatuh, permainan tidak berhenti, strateginya yang harus berubah. Rafale sudah berjalan, opsi lain terbuka, dan arah modernisasi bisa saja berbelok. Tapi pertanyaannya, apakah belokan ini direncanakan atau sekadar reaksi darurat? Di balik keputusan Boeing yang terlihat sepihak, ada satu fakta yang jarang dibicarakan, Indonesia bukan lagi pembeli yang datang dengan satu dompet dan satu pilihan. Selama beberapa tahun terakhir, langkah Indonesia di pasar alutsista justru membuat banyak raksasa industri pertahanan harus berpikir dua kali. Negosiasi panjang, permintaan offset industri, transfer teknologi, hingga skema pembayaran bertahap, semua itu bukan sekadar formalitas, tapi sinyal bahwa Indonesia tidak mau lagi hanya menjadi pasar, melainkan ingin ikut bermain di rantai produksi. Bagi Boeing, situasinya jelas tidak sederhana. Indonesia tidak datang dengan mental, apapun kami beli, melainkan, apa yang bisa kami dapat selain pesawatnya. Permintaan keterlibatan industri dalam negeri, peluang perakitan lokal, sampai akses teknologi tertentu membuat proses negosiasi menjadi lebih berat dari sekadar jual beli biasa. Di dunia bisnis pertahanan, ini sering disebut pasar strategis yang keras, di mana produsen tidak hanya menjual produk, tapi juga harus membuka dapur. Dan tidak semua perusahaan nyaman membuka dapur mereka. Sementara itu, Indonesia justru bergerak seperti pemain yang memegang beberapa kartu sekaligus. Rafale dari Perancis sudah berjalan, kerjasama dengan berbagai negara Eropa terbuka, opsi jet tempur generasi lain terus dibahas. Bahkan peluang penguatan industri dirgantara dalam negeri semakin sering muncul dalam wacana strategis. Artinya sederhana, ketika satu pintu menutup, Indonesia tidak berdiri di lorong gelap, karena di sekelilingnya masih ada banyak pintu lain yang setengah terbuka. Inilah yang membuat situasi menjadi unik. Di satu sisi Boeing menghentikan produksi untuk Indonesia, tapi di sisi lain Indonesia tidak terlihat panik. Justru yang tampak adalah pergeseran posisi dari calon pembeli yang menunggu kepastian menjadi aktor yang bisa memilih. Dalam dunia pertahanan global, posisi seperti ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa pasar Indonesia tidak lagi bisa diperlakukan sebagai transaksi cepat. Ini negosiasi kelas berat, dan tidak semua pemain siap bertahan sampai ronde terakhir.
langit Indonesia tidak ditentukan oleh satu pesawat, satu kontrak, atau satu perusahaan. Kekuatan udara bukan soal logo di badan jet, melainkan soal arah strategi dan keberanian mengambil keputusan. Dunia pertahanan bergerak tanpa menunggu siapapun, yang ragu akan tertinggal, yang bergantung akan dikendalikan, tapi yang punya banyak opsi, dialah yang menentukan permainan. Penghentian F-15EX mungkin terdengar seperti langkah mundur, namun bisa juga menjadi titik balik. Indonesia hari ini berada di persimpangan yang penting, tetap menjadi pasar, atau naik kelas menjadi pemain. Dan ketika langit Nusantara kembali dipenuhi deru mesin jet tempur generasi baru nanti, yang diingat bukan siapa yang menjualnya, melainkan siapa yang berani menentukan jalannya. Karena pada akhirnya, kedaulatan udara bukan hadiah, ia adalah hasil dari visi, ketegasan, dan keputusan yang tidak goyah oleh satu pintu yang tertutup. Tekan like, agar suara kita terlihat, share video ini, agar lebih banyak yang berkomentar. Dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan perkembangan terbaru pertahanan dan kekuatan bangsa. Jayalah Indonesiaku!